Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu balaghah, yang mana ilmu ini ilmu yang baru yang sebelumnya belum pernah dipelajari, baik yang dari MTS maupun yang dari i'dad. Al-babul awal, bab pertama, ahammiyatu ilmi balaghah, urgensi ilmu balaghah, pentingnya ilmu balaghah. Al-balaghatu juz'un minal ulumil arabiyyati. Ilmu balaghah merupakan bagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Wal arabiyyatu hiya al-lughatu allati nazala biha al-Qur'an al-Karim alladhi huwa al-masdarul awwal lit-tashri'. Dan bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab dan Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam pensyariatan suatu hukum. Qala ta'ala, Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Wa biha kutibatil ahadithun nabawiyyatu sahihatu allati sudirat min ashrafil bashari nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-masdaru tsani lit-tashri'. Dan dengan bahasa Arab pula dituliskannya hadis-hadis yang mulia, bersumber dari manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis merupakan sumber kedua dalam pensyariatan. فلا يمكن للمرء أن يفهم معاني آيات القرآن ومتون الأحاديث النبوية الصحيحة مستغنيا عن فهم الطرق التي بها تعرف الأساليب البلاغية من دلالة تشبيه ومجاز واستعارة وكناية ومدلول الخبر والإنشاء والقصر والوصل والفصل والمساواة والإيجاز والإطناب والمحسنات البديعية وما أشبه ذلك من قواعد اللغة العربية. Maka tidak akan mungkin bagi seseorang memahami makna-makna ayat Al-Quran dan isi-isi suatu hadis tanpa memahami tata cara yang dikenal dengan uslub-uslub gaya bahasa di ilmu balaghah, yaitu seperti tanda tasbih, majaz, isti'arah, kinayah, maksud dari al-khabar, al-insya, al-qasr, al-wasl, al-fasl, al-musawat, wal-ijaz, dan itnab, dan muhassanat al-badaiyah, dan wa ma asbah dzalik, dan yang lainnya dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Seperti yang majaz, tashbih, isti'arah, ini merupakan istilah-istilah yang nantinya kita akan pelajari di ilmu balaghah ini. Jadi nanti kita akan belajar ilmu balaghah, yaitu belajar apa itu majaz, apa isti'arah, apa itu kinayah, dan apa itu contoh-contohnya. Nanti kita akan belajar di balaghah. قد يخطئ المرء في فهم النصوص الشرعية من القرآن والأحاديث فعلى سبيل المثال. Terkadang orang salah dalam memahami nas-nas syariat Al-Quran dan Al-Hadith. Contohnya, عندما يقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Yaitu ketika membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. فيحمل معنى الظلمات والنور على معناهما الحقيقي. Jadi mereka itu mengartikan makna az-zulumat dan nur itu pada arti yang sebenarnya, yaitu artinya kegelapan, ya, az-zulumat kegelapan dan an-nur adalah cahaya. مع أن الشارع أراد بقول الظلمات هو الكفر والنور هو الإيمان. Sedangkan syariat itu menginginkan makna yang tidak seperti itu, tetapi menginginkan makna zulumat itu adalah artinya kufur dan an-nur itu adalah iman. Fasta'malaha ala sabil al-isti'arah, dan ini
menggunakan gaya bahasa al-isti'arah pada ilmu balaghah. Al-isti'aratu hiya hamlu ma'na al-lafzi ala ghairi haqiqatihi. Isti'arah itu sendiri artinya membawa arti kata pada yang bukan sebenarnya. لو حملنا لفظ الظلمات والنور على حقيقة معناهما لفهمنا فهما خاطئا. Apabila kita mengartikan makna az-zulumat dan an-nur pada arti yang sebenarnya, maka sungguh kita memahaminya dengan pemahaman yang salah, yaitu tidak sesuai dengan yang diinginkan syariat. Fawaju khata'ihi, dan bentuk kesalahannya, huwa ka'anna inzal al-Qur'an min ajli ikhraj an-nas min al-makan al-muzlimi ila al-makan alladhi fihi nur. Seakan-akan diturunkannya Al-Quran itu dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari tempat yang gelap gulita ke tempat yang bercahaya. فعلى هذا المعنى يمكن أن يفهم القارئ أن إخراج الناس لا يحتاج إلى القرآن وأن إخراجهم يمكن أن يحصل بمجرد أمرهم بالخروج منه. Dan apabila maknanya seperti itu, maka pembaca akan memahami bahwasanya mengeluarkan manusia dalam ayat Al-Quran tersebut ini tidak butuh dengan Al-Quran. Dan mengeluarkannya mungkin bisa hanya dengan cara sudah tinggal keluar saja dari situ, dari tempat situ. Wahada khata'un fahishun, dan ini merupakan kesalahan yang fatal. Mengapa demikian? لأن القرآن هو منهج الحياة. Karena Al-Quran adalah pedoman manhaj kehidupan. وبتعاليمه يعرفون طريق الخير والشر فبهديه أراد الله إخراجهم من الحياة الكفرية إلى الحياة الإيمانية. Dengan mempelajarinya, manusia akan mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah. Maka dengan petunjuknya Allah menginginkan mengeluarkan manusia dari kehidupan yang kufur, kekafiran, menuju kehidupan yang beriman, yaitu dipenuhi dengan cahaya iman. فالإنسان الذي يعيش على الكفر مثل الذي يكون في مكان مظلم لا يستطيع أن يفرق بين الأشياء. Maka manusia yang hidup dalam kekufuran ibarat seperti orang yang berada di tempat yang gelap gulita, yang mana tidak bisa membedakan antara sesuatu. وقد عبر الله الكفر في الآيات بالظلمات فالكافر على كفره لا يستطيع أن يفرق بين الحلال والحرام والخير والشر والحق والباطل وكلها بنظرهم سواء. Maka sungguh Allah telah menyatakan atau mengartikan kufur di kata az-zulumat, maka orang yang kafir dengan kekufurannya, dia tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, dan hak yang batil, semuanya dalam pandangan mereka itu sama. Bikhilafil mu'min فإنه بإيمانه يستطيع التفريق بين الحق والباطل والحلال والحرام. Berbeda dengan seorang mukmin ketika orang mukmin dengan keimanannya dapat membedakan antara hak yang batil, yang halal dan yang haram. فعبر الله الإيمان في الآيات بالنور لأن الذي يكون في مكان فيه نور يستطيع أن يفرق بين الأشياء. Maka dinyatakan atau diartikan iman pada kata an-nur ini di ayat tersebut karena yang berada di tempat yang bercahaya dapat membedakan antara sesuatu. فعلى هذا الأساس, maka atas dasar ini, فإن مهمة تعلم علم البلاغة هي معرفة القواعد لفهم النصوص الشرعية التي اشتملت على وجوه البلاغة وفهم أسرار كلام العرب.
bahwasanya pentingnya mempelajari ilmu balaghah adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah agar dapat memahami nas-nas syariat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, yang mana nas-nas itu, nas-nas syariah dipenuhi dengan uslub-uslub gaya bahasa yang terdapat di ilmu balaghah. Maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu balaghah agar dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadits dengan pemahaman yang benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.